Ketinggalan Bu. Ketinggalan Bu. Oke. What this? Ada yang bisa menjawab apakah ini? Pirang Bu. Oke. Apa? Ini apa nih? Ini kegiatan apa nih? Gambar Bu. Kegiatannya apa nih? Gambar. Kalau itu gambar, kalau saya definition of menggambar. Jadi kalau menggambar apa? Kalau gambar katanya gambar adalah jadinya oke sih. Jadi gambar adalah hasilnya siapa tadi? Tangannya siapa? Binatang atau manusia? Gambar harus indah atau tidak? Harus indah. Jadi kalau yang dinamakan seni harus indah. Berarti lukisan itu harus indah. Jadi pengertian gambar adalah kalau menggambar berarti apa? Kegiatan adalah gambar Objek. gambar sesuatu benda atau objek ya. Oke, dengan menggunakan 7 macam unsur. Ingat, yang namanya menggambar atau seni rupa harus ada 7 unsur. Unsur-unsur di sini adalah 1. Ingat ya? Oke, 1 titik. How about this? Oke. Kedua, garis. Ketiga, Gelap-gelap Bu. warna kuning hijau. Warna. Ketiga adalah warna. Titik garis. Dulu ya. Kalau ini apa nih? Kaki tangan. Tiga. Alat. Kalau yang dicoretnya apa? Berarti titik garis bidang ya. Lalu ada yang oval, ada yang bulat. Titik garis bidang bentuk warna. Lalu kalau di rata ada yang lalu for example backgroundnya biasanya ada yang jadi kesimpulannya apa? Dari tadi itu kita sudah mengetahui bahwa definisi dari gambar, pengertian dari menggambar, dan yang terakhir adalah unsur-unsur menggambar atau unsur-unsur seni rupa. Selanjutnya, bentar ya, wait minute, sebentar. Ini tadi itu hasilnya ketik garis bidang untuk warna tekstur gelap-gelap. Kalau ada yang mau mencatat silakan, kalau tidak ada nanti kalian bisa mengcopy. Ya. Selanjutnya, aduh, bentar.
Saiful yang hirupnya Pak Saiful. Pak Saiful ngantuk, Bu. Oke. Awas. Yang kita bahas adalah seni rupa. Seni rupa itu divided by three, bagi menjadi tiga. Ada yang fine art, ada yang applied art, and then grafis. Ya. Sekarang yang fine art itu biasa betul disebutnya seni rupa murni. Karena sekarang adalah topik yang menggambar flora fauna dan alam benda, berarti itu termasuknya yang ke dua dimensi. Berarti betul tadi apa? Termasuknya ke murni. Nah sekarang lagi ya, lagi. Nah, oke. Ini yang tadi. Kalau kita mau menggambar, kita harus memikirkan yang namanya komposisi. Komposisi menggambar divided by two. Ingat anak-anak? Divided by two, dibagi menjadi dua. Sekarang kalian bisa lihat di depan. Dua itu apa sih? Contoh. Misalnya ini ada dua bagian, ini ada dua bagian. Pura-puranya bagus ya. Tes bagus, Bu. Ya, Bagus loh. Ini lingkaran. And then yang ini. Lalu ini rongga. Bu, mau mana? Yang kedua. Lingkaran. Aduh. Sekali rongkanya bagus. Ya. Sorry. Nah, yang ini kalian bisa lihat komposisinya bagaimana? Komposisinya bagaimana? Simetris. Oke, simetris. Jadi kalau saya bertanya kepada Anda, what is a definition of symmetris? Yeah. Jadi pengertiannya komposisi penggambaran simetris adalah yang yang proporsinya sama lalu seimbang. Kanan kiri ada semua, jadi tidak berat Tidak sebelah. jomplang. How about this? Lawannya asimetris apa nih? Ini ada yang kosong dibiarkan. Sayang-sayang padahal harusnya seperti ini seimbang. Lawannya simetris apa adik-adik? Asimetris. Ya, pinter sih. Jadi yang kedua adalah asimetris. Kalau yang asimetris berarti yang bagaimana? Yang ini seimbang, yang ini tidak. Oke sih. Berarti kita sudah tahu komposisi dalam menggambar divided by itu dibagi jadi dua. Ada yang simetris, ada yang tidak simetris. Yang simetris berarti yang seimbang. Komposisi dan proporsinya seimbang. Yang ini adalah yang tidak seimbang. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah menggambar flora dan fauna. Flora, fauna, dan alam benda. Komposisi sudah. Ya. Sebelum kita melakukan kegiatan menggambar, sekarang kalian tebak saya sedang apa? Benar. Hapus. For example, ini kertas gambar. Contohnya ini kertas gambar. Saya bikin menjadi divided by 4, dibagi menjadi 4. It is number 1, and it is number 2, it is number 3, and it is number 4. For example, number 1 is like this, seperti ini. Start. And then number 2. For example, and then it is number 3. And then it is number 4. Gambar orang. Gambar orang gitu. Manusia, kepala manusia. Dari samping. Gambar orang dari samping. Gambar kepala dia Shinchan. Ya. Jadi ini menurut kalian, saya ini sedang membuat apa? Ini ada tahapannya, number 1, number 2, number 3, number 4. Saya sedang, kalian sudah tahu saya menggambar, tapi sedang membuat apa ini? Gambarnya itu tidak langsung jadi. Jadi apa namanya? Apa? Oke, sketsa. Jadi kalau saya
jadi murid. Kesimpulannya yang tadi. Selanjutnya adalah nanti ini saya punya contoh-contoh. Bisa kalian lihat yang ada di sini. Itu sketsa gambar flora. Atau ini bisa kalian lihat yang flora. Contohnya kalau flora itu tumbuhannya atau pohon, bisa buah, bisa pohon dan lain-lain. Misalkan ini contohnya, yang pertama look at this, ini baru seperti ini. Kedua seperti ini sudah ada batu-batunya, yang ketiga sudah digaris-garis, yang keempat sudah diwarnai, sudah selesai. Lagi, ini bisa keliling, silakan disebarkan barangkali ada yang mau melihat, boleh. Lalu ini, flora, fauna dan alam benda. Ini coba kasih dulu alam benda. Yang alam benda itu berarti kan yang ada di, maksudnya yang ada di ini ya, di bumi itu ada apa saja. Jadi boleh gambar pemandangan, boleh gambar orang ada lautnya, adanya boleh. Contohnya ini sketsa awal, ini gambar dari kawan-kawan kalian di kelas sebelah, ya. Ini awalnya ada, ini ketiga ini hasilnya. Silakan barangkali mau diputarkan, boleh. Boleh nanya kan Bu? Lalu ini about animal, menggambar apa tadi? Fauna. Pertamanya seperti ini seperti apa ya? Seperti sendok ya, kayak seperti sendok, tidak tahu seperti ini. Lalu ada ini sudah mulai, lalu sudah diwarnai seperti ini. Ibu-ibu hidupnya begini. Silakan. Ya, sekarang saya akan menunjuk satu di antara kalian yang akan coba membuat selain bunga. Di situ sudah ada bunga. Coba kalian buat lagi. Contoh menggambar sketsa flora. Tapi kalau bunga yang di depan bisa di daun, bisa di pohon dan lain-lain. Siapa yang mau maju ke depan? I will give you. Ya, silakan. Iya. Maju. Oh ya, silakan. Ini boleh disebarkan. Nanti kalian bisa melihat mana yang sketsa menggambar flora, mana sketsa yang menggambar fauna, dan mana sketsa yang menggambar alam benda. Kalian nanti bisa membandingkan. Boleh keluar ke rumah memburu. Ya, di sini saja ya. Nanti dikumpulkan kembali. Nah, sambil menyaksikan kawan kalian di depan, tolong kalian lihat dengan baik-baik. Kira-kira di benak kalian bisa menggambar apa? Apakah lebih menyukai yang flora? Nanti kalian silakan menggambar flora. Siapa yang fauna silakan. Ini ada lagi, silakan. Boleh ini. Oke, sekarang saya minta kalian, you must be trying to make a group, one group consisting of maybe it can be 8 or 9. Kalian boleh sekarang juga bikin kelompok sambil menunggu kawan kalian di depan. Ini sudah membuat kelompok? Grupnya mana? Kelompok 1. Ini ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4. Oke, saya minta one group, ya, satu kelompok harus menggambar minimal 2 sketsa. Jadi can be 2 orang atau bisa bergantian, ya. Siapa yang menggambar sketsa awal, siapa yang itu kalian, atau kalian boleh satu saja tapi milih. Saya Bu. Ini dibagi 4, langsung saja langsung set gitu ya. Boleh pakai pulpen atau pensil. Silakan, ini kelompok 1. Nanti yang selesai duluan dikumpulkan. So, silakan. Ini ada yang boleh jauh, boleh nyata. Belum bawa pensil. Oke, now please, ya, silakan. Perwakilan dari kelompoknya, ya. Perwakilan dari kelompok
Boleh. Bu, kalau gambar kalengnya saja boleh nggak? Boleh. Bu, gambar pemandangan ini apa namanya? Gambar apa sih namanya itu mejanya saja boleh. TV-nya saja boleh. Boleh itu benda. Yang alami saja boleh, yang alami benda semuanya boleh. Any question again? Ada pertanyaan lagi silakan. Jadi Ya. Oke, sekarang dalam kita menggambar, tadi belum dibahas ya, baru hanya sepintas. Kita memerlukan yang namanya bahan-bahan, ya. Ada yang ditahan, ada yang dijadikan coretannya. Sekarang kalian sebutkan benda-benda apa saja yang di tangan kalian pada saat menggambar. Apa saja? pensil warna. Oke, sekarang saya mulai dari sini. Saya tunjuk satu-satu, keliling harus cepat, kalau tidak bisa bilang pas. Sekarang sebutkan just one, satu saja. Itu adalah bahan menggambar. Ya. Saya. Apa? Cat air. Ini kertas, media ya. Oke, sorry. Media apa namanya? Medium. Ya, media untuk menggambar apa saja? Tadi 2 minutes again, ma'am. krayon, yang ini pas, ABS. ABS, tidak, kembali, pas. Sekarang ganti pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya ganti, ya. Sekarang saya mau tahu kalau alat apa saja. Kalian harus tahu antara alat dengan bidang. Berarti kalau alat yang mana? Iya. Bidang yang mana? Untuk hari ini setelah kalian nanti mengumpulkan hasilnya, nanti kalian akan selesai ya. Selesai dulu nanti untuk pertemuan kali ini. Untuk minggu depannya kalian setelah jadi antar kelompok itu bisa kelompok ini, kelompok 3 sudah membuat sketsanya di kertas gambar. Lalu hasil akhirnya adalah pemandangan alam. Nanti minggu depan kalian bawa figuranya itu taruh saja di rumah. Yang kalian bawa hanya template-nya, kacanya taruh di rumah. Nanti gambar keempat kalian itu akan dituangkan. Ya. Ini contohnya gambar keempat, misal ya, misal gambar terakhir kalian pemandangan alam yang seperti ini, tapi diwarnainya pakai krayon, spidol dan lain-lain. Nanti untuk minggu berikutnya gambar kalian itu kalian lukis kembali di triplek, tapi pada saat pewarnaan jangan menggunakan krayon dan lain-lain, tapi kalian ambil bahan-bahan yang kalian suka. Sukanya pasir, gunakan pasir. Ayah saya punya makanan burung banyak, boleh. Misalkan butuh warna kuning, kuningnya pakai jambu, silahkan. Oh, cari nanti. Kalau kalian sukanya manik-manik atau payet-payet, silahkan. Contohnya seperti ini bisa mudah, ini tahan lama, bisa sampai 5 tahun, 6 tahun. Lalu ada lagi, misalkan kalian gambar sketsa pemandangan, hasil akhirnya pemandangan. Minggu depan kalian gambar ulang bagian keempat yang terakhir di triplek figura ini. Lalu kalian misalkan menggunakan ini payet-payet, ini jadinya pemandangan alam. Tapi tidak menggunakan tidak menggunakan warna. Ini awet sampai kapanpun. Selain nilai kalian nanti besar, kalian kalau sudah keluar dari SMA atau kuliah kembali lagi ke kampus kalian ini, kalian masih bisa menyaksikannya dan tidak akan kotor. Kalau kotor lagi ini bisa ini. Bahannya apa sih, Bu? Dengan nanti dikerjakan juga dengan kelompok kalian ya. Oke, saya rasa itu yang today. Tapi sebelum saya tutup, jadi kesimpulan kita untuk hari ini adalah pertama, kalian sudah mendapatkan yang namanya pengertian seni rupa. Tadi apa kalau seni rupa? Seni rupa apa? Tadi hasil karya.
gelasnya dulu kan. Walaupun tidak ada gelasnya, tapi pikirannya sudah ada dalam gelas. Ya. Tapi kalau lukisan biasanya lebih kepada apa? Misalkan, for example, kita sedang sedih, terus hasilnya menjadi gambarnya atau sedang marah. Jadi yang mereka gambar adalah kayak rumah kebakaran, banyak apinya, berwarna merah. Jadi kalau lukisan biasanya lebih mengungkapkan perasaan kita. Kalau gambar biasanya hanya meniru sesuatu yang Kelihatan objeknya. Oke, any question again? Kalau tidak ada konsep itu, Melukis tidak melihat objek tidak ada. hayal, Ya. imajinasi. Ya, nanti